Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau tadi kita sudah bahas, manfaat atau kegunaan, kemudian keterbatasan dan kualitas laba. Sekarang kita bahas untuk konten dan format dari laba rugi itu sendiri. Nah, sekarang kita bahas dulu elemen dari laba rugi. Elemen yang pertama yakni penghasilan atau income. Jadi ada penghasilan, nanti elemennya kemudian ada beban atau biaya, income dan expense. Penghasilan atau income merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk apakah itu kenaikan aset atau pengurangan liabilitas yang menyebabkan kenaikan ekuitas. Dikecualikan dari pengertian penghasilan adalah yang berasal dari aktivitas pemilik atau kontribusi pemilik. Jadi, modal atau ekuitas itu sumbernya itu bisa berasal dari penghasilan atau income yang membuat nilai ekuitas itu bertambah kalau ada penghasilan atau income. Kemudian yang kedua, ekuitas juga akan bertambah kalau ada, kontribusi pemilik. Kontribusi pemilik itu bagaimana? Kontribusi pemilik itu maksudnya misalkan pemilik menyetorkan modal ke perusahaan. Contoh kalau perusahaannya firma, misalkan, pemilik menyetorkan modal ke perusahaan firma, kita kan akan menjurnal debit, kas, katakanlah setoran modalnya berupa kas, kredit modal tuan A misalkan ya, sebesar katakanlah 1 juta. Nah, kalau dari pengertiannya kita coba lihat, kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk kenaikan aset. Nah, ini kenaikan aset di sini masuk nih, kas masuk. Kemudian menyebabkan kenaikan ekuitas. Nah, modalnya bertambah, masuk juga. Tapi, di sini dikecualikan dari pengertian penghasilan adalah yang berasal dari kontribusi pemilik. Jadi, kalau untuk transaksi dari, pemilik itu dikecualikan dari pengertian penghasilan atau income. Penghasilan sendiri di sini dibagi 2. Ada yang disebut revenue, ada yang gains. Apa bedanya? Kalau revenue itu berasal dari aktivitas normal perusahaan. Maksudnya aktivitas normal bagaimana? Katakanlah dia perusahaan dagang, perusahaan yang membeli barang untuk dijual kembali. Maka pendapatan utamanya yang terkait dengan operasi normal perusahaan adalah penjualan barang dagangan. Kalau dia jasa ya pendapatan jasa. Nah, ini contohnya nih. Ada sales revenue, ada fee revenue, interest revenue, dividend revenue, dan rent revenue atau pendapatan sewa. Kemudian kalau gains itu biasanya tidak berasal dari aktivitas normal perusahaan. Jadi kalau yang revenue tadi biasanya berasal dari aktivitas normal perusahaan hari-hari, kalau gains itu tidak berasal dari aktivitas normal perusahaan. Contohnya bagaimana? Contohnya misalkan perusahaan dagang tadi. Perusahaan dagang tadi, katakanlah di suatu periode itu menjual salah satu aset tetapnya. Salah satu aset tetapnya. Kemudian dari penjualan aset tetap ini ternyata untung katakanlah 2 juta. Nah, untungnya itu diakui sebagai nanti laba penjualan aset tetap, tapi bukan revenue, tapi adalah gains. Kenapa? Karena menjual aset tetap itu bukan, aktivitas normal perusahaan, itu bukan aktivitas utama perusahaan. Perusahaan hanya menjual aset tetap katakanlah karena aset tetapnya itu sudah tidak tidak bisa dipakai katakanlah. Jadi sekali lagi ada perbedaan antara revenue dengan gains. Kalau revenue itu berasal dari aktivitas normal perusahaan, kalau gains itu dari aktivitas, yang di luar normal atau yang bukan ordinary activities. Di sini contohnya apa untuk yang gain? Nah, ini contohnya tadi yang saya sampaikan. Laba dari penjualan aset jangka panjang, contohnya aset tetap tadi. Kemudian laba belum yang
laba belum direalisasi dari perdagangan saham atau investasi saham perusahaan. Itu contohnya. Berikutnya elemen laporan laba rugi yang kedua adalah expense atau biaya. Definisinya adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi, apakah dalam bentuk penurunan aset atau kenaikan liabilitas. Jadi misalkan maksudnya penurunan aset bagaimana? Misalkan katakanlah kita bayar sewa selama satu tahun dari 1 Desember sampai 1 Desember 2020 sampai berarti November 2021. Nah, ketika 2020 sudah selesai, maka sewa 1 tahun tadi kita catat sebagai aset, berkurang nilai aset kita karena sudah kita gunakan di bulan Desember 2020 sehingga tinggal tersisa berapa? 11 bulan lagi dari Januari 2021 sampai November. Makanya penurunan aset nanti dicatat sebagai beban sewa, kreditnya misalkan sewa dibayar di muka. Kemudian bisa juga kenaikan liabilitas. Dan yang menurunkan nilai ekuitas selain dari distribusi kepada pemilik. Jadi kalau tadi kita bahas yang pas pendapatan tadi adalah ekuitas itu yang menaikkan itu tadi adalah penghasilan dan kontribusi pemilik. Nah, kalau ini yang menurunkan ekuitas itu adalah dari beban atau biaya expense dan distribusi ke pemilik. Jadi modal atau ekuitas itu akan berkurang kalau ada tambahan beban atau expense. Kemudian juga akan berkurang kalau ada distribusi ke pemilik. Misalkan apa? Dividen. Jadi ekuitas akan berkurang kalau perusahaan membagikan dividen ke pemegang saham. Nah, definisi expense itu tidak termasuk yang di sini. Hanya ini saja nih, expense. Kecuali dari distribusi ke pemilik. Nah, expense sendiri dibagi dua. Ada expense, ada losses. Sama kayak tadi. Kalau tadi ada revenue sama ada gain. Kalau di sini ada expense, beban, dan losses atau rugi. Expense itu juga sama kayak revenue tadi, berasal dari aktivitas normal perusahaan, aktivitas ordinary, aktivitas yang biasanya dilakukan perusahaan yang normal. Tapi kalau losses itu tidak berasal dari aktivitas normal atau ordinary perusahaan. Contoh expense apa? Kalau tadi perusahaan dagang ya ada HPP misalkan, kemudian ada beban penyusutan, kemudian ada beban bunga, ada beban sewa, beban gaji. Ini terkait dengan operasi normal perusahaan. Tapi kalau loss, rugi, itu yang biasanya tidak berasal dari aktivitas normal perusahaan. Misalkan apa? Losses on restructuring charges. Jadi ini yang pertama itu rugi karena perusahaan itu merestrukturisasi utangnya. Katakanlah utang yang harusnya jatuh tempo, tapi perusahaan belum bisa bayar, kemudian direstrukturisasi menjadi utang jangka panjang, diperpanjang jatuh temponya, tapi perusahaan harus membayar biaya. Nah, itu nanti diakui sebagai losses on restructuring charges atau rugi karena restrukturisasi utang gitu ya. Kemudian bisa juga yang tadi losses karena penjualan aset jangka panjang. Posisinya rugi nih ya. Rugi, losses ya. Kemudian ada unrealized losses on trading securities. Jadi laba belum direalisasi dari penjualan saham trading securities ya, dari penjualan investasi saham. Jadi sekali lagi expense itu dibagi dua, ada expense, ada losses. Expense itu yang biaya yang terkait dengan operasi normal perusahaan. Kalau losses itu adalah biaya yang tidak berasal dari aktivitas normal perusahaan. Nah, ini format dari laporan laba rugi. Komponen-komponennya kita lihat. Kita tampilkan item pertama adalah pendapatan. Kemudian item kedua adalah beban pokok penjualan. Pendapatan dikurangi beban pokok penjualan ketemu laba kotor. Laba kotor kita kurangkan dengan
beban penjualan, beban administrasi dan umum, kemudian pendapatan dan beban lainnya, maka ketemulah laba operasi. Kemudian laba operasi dikurangi beban keuangan, ketemu EBT, earning before tax atau laba sebelum pajak. Kemudian kita kurangkan pajaknya, maka ketemu yang namanya item laba dari operasi yang dilanjutkan. Loh, memang ada operasi yang dihentikan. Nah, bisa jadi perusahaan itu punya cabang atau punya segmen atau punya produk yang lininya itu dihentikan. Nah, itu nanti kita laporkan secara terpisah. Di mana? Ya di sini di item yang ke-8 ini. Laba rugi operasi yang dihentikan. Kita tampilkan di sini. Jadi elemen segmen yang kita tutup atau dihentikan itu kita ditaruh di pos sendiri ya, yang poin 8 ini. Jadi yang laba dari operasi yang dilanjutkan ke atas ke sini itu adalah operasi perusahaan yang masih jalan. Kemudian laba dari operasi yang dilanjutkan ditambah kurang dengan laba rugi operasi yang dihentikan, nanti ketemulah laba tahun berjalan atau laba bersih. Kemudian laba tahun berjalan ini nanti akan kita bagi ke pemegang saham mayoritas, pemegang saham utama, dan kepentingan non pengendali. Ini di-share nanti ke kepentingan non pengendali dan ke pemegang saham lainnya yang utama. Kemudian di laporan laba rugi juga kita hitung yang nanti yang namanya EPS. Apa itu EPS? Earning per share. Jadi laba per lembar saham. Nanti di belakang ada perhitungannya. Nah, ini contohnya. Jadi di sini sales, pendapatannya berupa sales, penjualan. Dihitung dulu net sales-nya. Net sales-nya dari sales revenue dikurangi sales diskon dan retur penjualan. Ketemulah net sales, kemudian dikurangi HPP, maka ketemu yang namanya laba kotor, gross profit. Kemudian di gross profit atau laba kotor dikurangi beban-beban penjualan, beban administrasi umum, kemudian beban dan pendapatan lainnya, ada dividen, ada rent revenue, ada laba penjualan aset tetap. Ini dikurangkan dari laba kotor, maka ketemu yang namanya laba dari income from operation, laba operasi. Kemudian dikurangi yang namanya beban keuangan. Nah, tadi ada beban keuangan di sini ya. Beban keuangan di sini maksudnya adalah beban bunga. Jadi di laporan keuangan itu beban bunga diakui sebagai beban keuangan. Nah, ini laba operasi dikurangi dengan interest on bond and note. Apa ini? Beban bunga, obligasi, dan wesel. Ketemu laba sebelum pajak. Nah, ini laba sebelum pajak. Dikurangi pajaknya, teksnya, ketemulah yang namanya laba bersih. Laba bersih. Ini asumsinya belum ada operasi yang dihentikan ya asumsinya. Nah, angka net income ini, laba bersih ini di-share, dibagi, dialokasikan ke pemegang saham. Untuk pemegang saham utama 120.000, non controlling interest 44.489. Ini dibagi berdasarkan jumlah persentase kepemilikan saham. Kemudian di bawahnya dihitung IPS-nya. Di sini IPS-nya 1,74. IPS dari mana ya? Nanti dari laba bersih dikurangi dividen untuk saham preferen dibagi rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Nanti ada perhitungannya di belakang. Kemudian format laba rugi juga bisa dalam bentuk yang ringkas atau di sini condensed gitu ya, condensed income statement. Gimana kalau condensed? Jadi lebih ringkas dari yang di sini tadi. Jadi ini nggak serinci yang di depan tadi jadi yang condensed ini yang lebih ringkas ini nggak serinci yang di depan tadi. Contoh, ini langsung diketahui net sales. Selling expense juga langsung diketahui. Kalau di sini kan selling expense tadi di split nih, ada banyak banget. Administratif juga di split jadi lebih rinci. Kalau di sini nggak terlalu rinci, yang condensed ini nggak terlalu rinci,
Tapi, ada note-nya di sini. Misalkan selling expense, C, note D. Jadi kalau mau lihat rincian dari selling expense itu di note D. Note D itu di mana? Note D itu nanti di catatan atas laporan keuangan. Jadi kalau pembaca laporan keuangan mau membaca selling expense ini apa aja sih kok jumlahnya 453. Nah, bisa dilihat di catatan atas laporan keuangan. Ini yang di sini. Jadi lebih ringkas. Kemudian berikutnya oke, itu dulu, nanti kita lanjutkan untuk sesi berikutnya.